Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Semalam kita bincang tentang pada muka surah 16. Setelah perkembangan tarekat sampai kepada zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa asbahat lafzatu tariqah 'inda sufiyah منذ هذين القرنين منذ هذين القرنين yakni abad ke-6 dan abad ke-7 ya. Ila yaumina hadza, sampai sekarang ya. Tadullu, jadi jika disebut tarikat mulai abad ke-6 sampai hari ini, maknanya adalah intizamu majmu'atin minan nas liman hajin sufiyyin mu'ayyan. Merupakan sekumpulan orang yang teratur, yang disiplin terhadap manhaj sufi tertentu, yatalaqawnahu an syuyukhihim, yang mereka talaqi, yang mereka menerima daripada syekh-syekhnya, wa yasiruna alaihi, dan berjalan di atas manhaj itu, wifqa ad'iyatin wa awradin wa sulukiyatin, sesuai dengan doa, wirid dan sulukiyat, yakni tarbiyah tuhaddiduha kullu tariqatin li muridiha, yang dibatasi oleh setiap tarekat pada muridnya masing-masing. Wa yalzamu syaikhut tariqati muridahu wa yulzimu syaikhut tariqati muridahu, dan syekh tarekat itu mewajibkan muridnya bitatbiqi kulli ma tad'u ilaihi tariqatuh, mempraktikkan segala yang diseru oleh tarikatnya. Walahum majalis dauriyah muntazimah, mereka punya majlis yang dauri, rutin, muntazimah, teratur. Yatadarasuna fiha al-Qur'an, mengkaji Quran, wa yata'allamuna fiha al-ilmu wa yadhkuruna Allah, belajar ilmu dan zikir. Maka tidak ada majelis tarekat tanpa ilmu. Ya. Wa in ikhtalafat turuq fi musammayatiha wa awradiha wa ashkaliha illa anna ghayataha wahidah. Meskipun tarikat-tarikat berbeda nama, wirid dan bentuk-bentuknya, melainkan tujuannya satu. Apa? Wahya al-wusulu bil muridi ila takhalluq bi akhlaqis sufiyah, membawa murid sampai kepada berakhlak dengan akhlak sufi, latihi akhlakul islamil hanif, itu akhlak Islam yang hanif.
seperti zuhdin wa ta'atillahi wa tatbiqin lisyara' wa bu'din 'anid danaya. Tasawuf untuk mempraktikkan syariat, wa adamit takalub 'ala dunya, dan tidak bertumpu kepada dunia. Jadi zikir untuk tarbiyah, mujahadah itu untuk tarbiyah. Sebetulnya zikir jamaah itu tidak boleh dibuat di lapang gitu kan, dataran. Allah, Allah, illallah, Allah, 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 puluh ribu. Kalau dilihat dari segi tasawuf, untuk apa? Karena zikir itu bukan untuk apa ria gitu. Dalam tasawuf ya, antum jangan salah paham. Adapun orang baca zikir, mananya ibadah, seperti baca Quran sendiri, ramai orang, di mana-mana boleh. Kita bincang tasawuf, di mana zikirnya untuk tarbiyah. Seorang syekh memberi zikir, diizinkan untuk baca. Murid itu mesti paham bahwa zikir yang diberi itu untuk tarbiyah dia, untuk melatih diri agar ingat Allah. Itu. Zikirnya pun kita kenal, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina. Ada di mana-mana, di tepi-tepi jalan ada. Tapi kamu mengambilnya secara khusus, dengan tasalsul dan hubungan yang khusus antara guru dan murid. Karena engkau mengkhususkan ini, maka engkau khusus di sisi Allah, khusus untuk tarbiyahmu. Karena syuhud nanti adalah hati itu zikir. Kita ini hati tak zikir, jadi di tarbiyah. Bukan nak baca rame-rame di dataran, jemput 10.000, 20.000, bukan. Kalau buat itu pun jangan sangka, jangan cakap itu tasawuf, bukan. Maka mungkin orang bertanya, ini apa hukumnya? Zaman Nabi tidak ada. Betul lah. Tapi kalau dibawa ke meja fikih masih boleh lagi. Tak kata bid'ah pun. Nah ini, itu persoalan fikih lain, terserahlah tasawuf. Tanda ikut campur. Tapi di Nusantara kita menyangka itulah tasawuf. Saya baca di Facebook, nak jawab Wahabi, buat majlis zikir. Sudah dibidahkan, dia buat pula. Artinya zikir untuk apa di lapang tuh? Ya. Indonesia dah mula-mula yang memulai buat gitu. Di Indonesia sudah mungkin lebih dari 10 tahun buat macam gitu. Karena kita satu rumpun, ya, terus buat juga di Malaysia, buat juga di. Meskipun itu zikirnya zikir sufi, tasawuf, jika dibawa ke dataran, dilibatkan orang-orang awam yang bukan seorang salik yang berniat untuk mentarbiyah, ini tidak lagi dianggap sebagai aktiviti tarbiyah tasawuf. Dia zikir saja, zikir lah. Nantinya zikir pahala, bukan zikir tarbiyah. Bahkan di Indonesia orang bukan sufi pun, bukan sufi, bukan murabbi wala syai', dia punya banyak ijazah zikir dari para guru-guru. Tiba-tiba dia pandai ceramah, ya, sebelum ceramah dia buka zikir, akhirnya orang ramai,
Yang 500, 1000, 2000, 3000, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 buat di lapang yang besar. Ya. Berqasidah, berzikir, ceramah, sebiji macam di majlisnya Syekh ma'amuridihi fil majlis. Seorang sufi menyelenggarakan zikir, qasidah, syair dengan muridnya di tempat yang terhormat, di ruang seperti ini, tertutup. Tak boleh ada orang yang bukan salik. Adabnya gitu. Karena nanti niatnya lain, atau zikirnya jadi tak khusus. Karena dia buat pun tak buat khusus dengan niat li ajri tadrib wa tarbiyah. Hatta berqasidah. Qasidah itu syekh, ya. Dengan qasidah itu pun merupakan metode manhaj tarbiyah. Bukan saja hibur-hibur, bukan. Tapi kalau kumpulan qasidah ada namanya dan memang dia dijemput untuk buat qasidah itu dan nanti dibagi uang buat di dataran, ini qasidah tak buat apa-apa dalam perkara tarbiyah. Itu hanya budaya Islam, seni Islam. Tak ada lagi hubungan dengan tarbiyah. Dan bukan tasawuf. Meskipun qasidahnya qasidah tasawuf. Paham kan? Yang diserang sufi pun yang membela bukan orang sufi. Mereka-mereka yang buat tuh dengan cari hukum ini hukum itu, begaduh tak berhenti-henti. Antum mana paham? Saya dijemput pula di majelis itu. Nak cakap apa? Tapi saya jarang, kalau memang dia bukan seorang tokoh sufi di Indonesia, saya tak mau. Karena apa yang dia buat, sebiji macam apa yang dibuat di dalam majelis tarbiyah sufia, ya, baina syekh wa muridi, dianggap ini pun, atau kebetulan dia juga seorang sufi juga yang membuat gitu, ini pun udah jumpa orang. Dengan jujur, saya punya pengalaman, saya punya adik lah, adik dari emak lain. Dia buat gitu. Dia tak ada izin untuk buat majlis, tapi kena tengok ramai keluarga daripada para habaib buat majlis macam gitu. Dia buat juga. Saya datang, ini tak dapat izin baca, izin tak ada. Untuk izin zikir ada. Minta rawatib, minta zikir, terus jemput orang.
Izin itu aja, ya. Bukan izin tarbiyah wala izin, tak ada. Sila buat, tapi jangan menyangka bahwa kamu setengah buat tarbiyah sufiyah, ruhiyah. Dan ini yang mencemarkan nama baik tasawuf. Tapi ada yang buat kiai ini, Habib ini, stop. Jangan sebut nama Kiai Habib. Ya, saya cakap manhaj. Terserah. Adapun dibawa ke pembahasan fikih, bolehlah, tak ada bid'ah lah. Bila dia baca zikir, itu bukan baru sebetulnya. Ulama Nusantara dulu pun dah buat. Tetapi ulama Nusantara dulu buat dipimpin oleh sultan. Dan setiap maulid mesti ada seorang syekh murabbi yang hadir dekat situ. Agar apa? Legal, ya, sah. Karena dialah ijtihadnya. Itu sebab para ulama yang tak bersetuju dengan manhaj itu, mungkin kalau dibiarkan khusus, mungkin orang setuju, karena memang betul-betul digunakan untuk tarbiyah. Kenapa tak biasakan orang baca Quran saja? Ya. Jika memang dia orang memang nak gembira-gembira begitu, jangan melibatkan orang ramai. Banyak kerugian. Jika nak bicara berdasarkan kacamata tasawuf, adapun bicara kacamata fikih, ya Islam lebih luas, ya bolehlah, tak ada masalah. Daripada buat konser rock, buat konser, lebih baik konser selawat lah, ya, lebih baik konser zikir, konser maulid. Saya hanya cakap bahwa itu bukan tasawuf, bukan aktivitas tasawuf. Aktivitas tasawuf, hatta qasidah pun, jika si syekh belum percaya dengan munsyid, tak ada munsyid khusus, maka qasidah pun dia yang pilih apa qasidahnya, ya. Karena itu bagian daripada tasqirul dzauq, bukan saja-saja hiburan. Dan setiap majelis memilih qasidah itu ikut apa yang zauq guru, yang mana yang sesuai. Bukan ada tren, ya. Bukan tren qasidah macam ini, ya. Ada model macam begini, semua buat model begini, tak ada masalah, ya. Saya bicara itu bukan aktiviti tarbiyah. Itu saja yang ingin ditegaskan, agar tidak bercampur, agar tasawuf itu bari terhadap apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang salah mengaku-ngaku tasawuf. Di Indonesia antum tahu pengusir jin, ya, sering ada program yang muncul di television. Ketika ditanya macam mana kiai, Anda boleh mengusir jin, apa doanya, apa menurut Islam, apa menurut hukum ini? Ini boleh, ini sunnah, karena ini perbuatan para wali, karena saya pun membacanya dengan Hizbul Bahar. Dia tak tahu apa Hizbul Bahar, posisinya di dalam tasawuf. Katanya ini dari tarekat Syaziliyah. Mungkin orang yang bid'ahkan tarekat Syaziliyah itu dah makin tak suka, dah macam nak muntah lah dah. Hubungannya sekarang dengan pengusir jin.
sebetulnya dibahas di sini ada. Maka yang ketiga, awalu man assasa turuqus sufiyah. Orang yang pertama mengasaskan turuk sufiyah. Artinya turuk sufiyah ini pengertian tasawuf secara amali. Ya, di zaman-zaman Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memperbaharui tasawuf, ya, dengan menyusun silabusnya, mengatur disiplin programnya, ya, bahkan manhajnya ditetapkan seperti zikir mingguan, bersyaikh satu saja, dan sampai hari ini tak berubah apa yang dilakukan oleh Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Karena untuk memudahkan itu tarekat Syazili, murid-murid daripada kutub Syaziliyah, mudah kan? Dulu tak ada iklan itu, tak ada. Dia yang kena cari. Tahun-tahun kadang tak jumpa. Karena mereka bukan orang-orang yang punya bisnis ada tulisannya mursyid, tak ada. Sekarang buat bening. Ulama tarekat Nusantara kalau berkenaan, ahlan, ana mursyid qadiriyah. Ini kat. Masya Allah. Dah jadi profesi. Ya. Bukan. Itu sebab dulu ketika penulisan tentang sejarah Syekh Fulan belajar nahu sorab ini. Belajar tasawuf tak ada. Karena itu masalah rohani, bukan untuk ditulis, untuk diamal. Semua ulama dulu mengambil rohani itu iktidak. Macam mana agama tak ada rohani? Macam mana agama tak ada akhlak? Karena bukan untuk dituliskan. Kalau ilmu, guru nahumu siapa? Si Fulan. Guru qiraatmu siapa? Si Fulan. Guru. Ya. Karena dulu bukan satu guru. Mungkin yang menjadi guru nahu pun itu sebetulnya dia mengambil iktidak sufiyah ruhaniyah dari situ. Dan bukan satu orang, 10 orang. Akhirnya orang tanya mana ulama-ulama dulu dalam sejarah dia, kehidupannya tak ada guru sufi. Memang tak ada. Sekarang jangankan guru nahu, guru sufi pun yang mengajar sufi bukan sufi. Yang membaca kitab-kitab tasawuf bukan murabbi. Bahkan ada jurusan sufi sekarang dalam university bagian tasawuf. Dan itu bukan tarbiyah sufiyah, itu ilmu, ulum, ta'lim. Nah, ini persoalannya di sini. Antum kena paham. Ya, karena kami nak cakap dengan siapa? Generasi lah. Ya, generasi. Tapi bukan balik, tak benar tuh Tuan Guru. Bukan, buat generasi. Kembali kepada manhaj tasawuf yang sahih. Di situ persoalannya. Antum kalau pergi Indonesia, di Jawa terutama, di Jawa Timur ke Jawa Tengah ke Jawa Barat ke Jakarta lagi, ya, habaib ulama buat majlis zikir. Ada namanya majlis zikir itu. Itu bukan tasawuf, itu hanya kegiatan budaya Islam saja. Salahnya dia mengambil semua aktiviti, cara-cara bacaan macam sufi. Salah. Tak tahu salahnya ke apa betulnya begitu. Tak tahu.
Akhirnya dengan zikir macam itu, orang-orang gangster pun tak boleh zikir. Kalau tak, dia tak zikir lah. Bukan zikir, dia hanya bacaan Islam. Ya. Ketika mulai zikir pun illallah, la ilaha illallah. Yang gangster di sana tetap saja illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya ya baguslah lidah ada la ilaha illallah lah. Tapi secara tarbiyah tak buat apa-apa. Ya. Orang tua pun kalau anaknya degil buat gaduh, buat rusak di rumah, la ilaha illallah juga orang tuanya. La ilaha illallah, budak nih. Kan la ilaha illallah juga, sama lah begitu. Bukan. Ketika kita zikir dengan mengambil daripada syekh, kita datang sebagai murid dan zikir, kita niat di hadapan Allah untuk taraqi. Ya. Ketika baca istighfar setiap pagi dan petang dengan hati yang terbuka, bukan hanya membaca bilangan 100. Sudah. Akhirnya Suyu cakap jangan buang-buang masa. Kalau memang tak nak terbiak, keluarlah. Nanti mengaku sufi pula, buat kotor madrasah tasawuf. Antum masuk tarekat, kena paham apa? Ketika baca istighfar, istighfarlah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Bahkan istighfar dari wujud kita. Ketika baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi, Allahumma salli ala, ya, dengan penuh harapan Allah memberi akhlak Muhammadiyah kepada kita. Karena tasawuf adalah akhlak ruhani, adab. Dan itu bukan di zikir, bukan di selawat, tapi bi qalbi syaikhi. Cuman nak Allah bagi waris ini, kita kena punya kesiapan. Banyak hijab, pecah dengan zikir, pecahkan dengan mujahadah. Hijab itu bukan amalan kita jadi hijab lagi. Ini problem yang kita hadapi. Tapi kita bukan seperti setan bisu, tanah cakap. Bukan, dah salah paham yang terdapat di, jika kita perbetulkan itu hanyalah perdebatan yang tak ada habisnya. Lebih baik ya kita buat generasi dan kita pahami. Kisah saya punya adik tadi, setelah saya terang, maka dia peluk saya minta maaf dan dia berhenti dan serahkan itu majelis ya, ke Al-Faqir. Begitu diserahkan ke saya ceramah di hadapan ahli majelis itu yang ribu-ribu. Ini majelis untuk tarbiyah. Yang nak ambil tarbiyah silakan. Dari 2-3 ribu jadi 400 ya. Yang 2000 sekian pergi. Alhamdulillah selamat. Orang akan mencari yang dia tuju, yang dia nak. Carilah di tempat lain. Itu yang
ada di sana tadi bawa penyembuh penyakit, apa rasuk, apa jin. Nanti dia buat zikir. Jika buat zikir nanti yang rasuk-rasuk teriak semua, wow, dimasukkan bilik diobati. Itu uang semua. Dari majlis zikir pun nanti orang dia siapkan suatu tempat besar untuk letak uang. Ya. Balik zikir orang bagi uang. Orang merasa zikir nangis di situ. Dia cerita, saya nangis tadi, kuat sangat, sedih rasanya saya. Bla 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 bla. Taib. Selepas itu ya nih. Nangis itu hanya kepada Allah. Kan bukan diceritakan, bukan yang dicari rasa lega. Ya. Lega rasanya kalau sudah zikir, lega. Lega dari apa? Ini saya tak cakap di mana-mana majelis awam, di dataran. Oh, mungkin dilempar kasut lah saya. Kecuali kepada para alim dan thalabul ilm. Maka sejak kondisi seperti itu saya pusing-pusing ke Nusantara. Saya tak nak program-program hanya yang buat majlis zikir, kecuali yang dah rapat, yang rasa tak sedap lah kalau ditolak. Tapi tetap saya menyampaikan materi, artinya isi ceramah itu yang halus tapi menyindir keadaan majlis itu. Ya. Yang orang ramai mungkin tak perasan sebetulnya. Mungkin tuannya perasan lah, kenalin. Contoh, semua majelis maulid misalnya, jika memang cinta Rasulullah, kita buat maulid untuk Rasulullah, serahkan. Ya, cakapnya pun letih. Buktikan kalau memang cinta Rasulullah, kita buat maulid yang besar. Maulid itu ijtihadnya siapa? Untuk apa maulid itu? Kalau kita baca selawat itu tanda cinta, kita hadir maulid itu tanda cinta, kita mencintai Rasulullah, kita tanda cinta. Itu permulaannya. Kemudian Al-Faqir berbicara tentang cinta dengan sebab satu Nusantara majlis maulid. Siapa yang cinta Rasul buat maulid, keluarkan harta, jiwa, raga, dirimu untuk Rasulullah. Ya. Ditambah dengan pergaduhan, karena ada ulama yang tolak maulid, ribut bla bla bla. Ini macam mana nak cinta Nabi jadi permusuhan? Mungkin saja yang mengatakan maulid itu kurang berguna itu betul. Dalam satu majelis penceramah dari 3 negara di Nusantara, saya wakil dari Indonesia lah, dari negara-negara lain di Nusantara itu semua bincang tentang cinta maulid Rasulullah, itu maulid. Yang mengatakan maulid tidak boleh itu tidak betul, bla 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 bla. Saya mulanya disuruh ceramah yang kedua, maka saya minta saya yang terakhir. Dengar yang kedua sama lagi terus. Yang ketiga sebut nama ulama-ulama yang tolak maulid. Yang terakhir Al-Faqir.
kebetulan paling muda lah. Jadi kalau paling muda kan, kalau orang muda marah kan, oh, entah apa dia orang muda kan gitu. Saya ceritakan sejarah kronologis Maulid. Saya bilang bukan majelis ini bukan majelis tasawuf. Kalau dibawa kepada fikih tentang Maulid atau tidak itu masalah ikhtilaf. Jadi betul semua. Tapi di dalam tarbiyah ini wajib. Dalam tarbiyah. Karena ini ijtihad. Di situ kemudian Al-Faqih bicara tentang cinta. Dan bukan berarti datang ke majelis ini itu orang yang cinta. Kalau orang yang cinta bukan seperti ini, bukan maulid pun. Tapi orang yang nak cinta buatlah maulid. Kalau yang nak ada cinta, buat sesuatu yang berkaitan, ya, mendekati, mencintai Rasulullah, membaca selawatnya, tarbiyah dengan pewarisnya. Ya. Maka 4 orang yang awal ceramah tuh merungut, tapi dengan ikhlas. Jadi lepas itu tak ada sampai hari ini. Tak ada yang apa mengkritik lagi, karena kita mengkritik pun dengan halus, bukan hujum terus. Kalau ceramah maulid begitu, saya disuruh awal, terus kita arahkan tajuknya. Maulid ini untuk ini, bukan untuk yang lain. Ah, yang lain kan nak cakap bukan, jadi yang ini kan jadi cakapnya. Betul lah, memang maulid bukan untuk ini. Akan tetapi dalam hadis kita boleh cerita bahwa cinta, ya silahkan. Ya, kalaupun ada yang menentang tak perlu dijawab. Misalnya dia lain, tak perlu dijawab. Ya. Orang yang punya akal, punya hati boleh menilai. Selesai. Kalau tak ada lawan, tak jadi hebatlah ya, sesuatu itu. Jika ada lawan, kalau tak ada yang melawan, belum tentu diterima itu. Tapi bila ada yang lawan, maka orang, inilah yang betul. Yang awalnya hanya betul-betul saja, betul-betul biasa, betul lah, ini akan menjadi lebih betul. Jadi yang mengasas tarekat ini dengan yang seperti kita lihat sekarang itu, yaitu Syekh Abdul Qadir Jilani. Pada hakikatnya, wafil haqiqati di 17 itu, anna hadhihi turuq sufiyah laysat illa imtidadan li tasawufin nadhari atau tasawuf sunni. Tarekat-tarekat tasawuf itu hanyalah sambungan dari tasawuf nadhari, tasawuf sunni yang dulu. Cuman disusun rapi macam organisasi gitu. Wasumiyya bitasawuful amali, dinamakan tasawuf amali ini li'anna al-janib al-amali fihi azhar min al-janib an-nadhari. Karena yang dominan, yang lebih zahir, ya, amali. Karena ilmu dah ada dah. Wala ya'ni annahu khalun minhu. Bukan berarti sunyi daripada amal, daripada ilmu. Bal hadzal janib akmal wa ashmal min dzalikal janibil awal. Tapi yang amali ini yang lebih mencakup daripada yang pertama. Kama annal istilah al-amali huna innama yadullu ala anna qad akhadha surat tanzim. Maksudnya amali-amali ini adalah praktikal. Ya, sudah tanzim, sudah organisasi atau tariq madrasah. Seperti itu. Kalau boleh kita runut,
kronologisnya bada az-zuhdan thumma tasawufan wa akhlaqan wa intaha ila tariqah. Mana tasawuf dulu zuhud saja, tapi ketika persoalan rohani itu bukan zuhud saja yang menjadi problem, banyak, kompleks, maka tak menampung kata zuhud untuk menjadi nama sebuah tarbiyah ruhaniyah secara keseluruhan, maka berubah menjadi tasawuf, ya, yang tujuannya akhlak. Akhirnya berakhir pada kata tarekat ini sudah mencakup di dalamnya semua tasawuf. Karena nanti kalau tasawuf saja ada ilmu tasawuf, nanti ada ilmu tasawuf seperti ilmu fiqih, ilmu. Tapi tasawuf itu sendiri bukan ilmu, tetapi amal. Nah, amalnya sudah berubah namanya menjadi tarikat. Paham tak? Ya, jangan tidur nih. Ya. Karena ramai yang tersalah paham memahami ini. Tasawuf itu bukan ilmu amal. Lama-lama persoalan amal ini mencukupi syarat menjadi sebuah ilmu, ya. Apalagi ketika dibukukan, maka akhirnya ulama-ulama abad demi abad menuliskannya semakin ilmiah. Sedangkan madrasah tasawuf ini adalah amaliyah, tatbiqiyah, tarbawiyah. Kalau dulu zuhud itu sudah, ya, iqtida ruhani sudah. Contoh misalnya Sayyidina Umar, ketika dia jadi khalifah pun dia tidur di bawah pokok dengan berbantalkan tangannya. Ketika ditanya kenapa buat gitu, Rasulullah buat gitu. Sekarang itu dinamakan zuhud, padahal itu adalah kerohanian secara keseluruhan. Tapi kemudian berubah menjadi tasawuf. Perkara iktidar rohani itu, ketika tasawuf menjadi sebuah ilmu, ya, bersamaan dengan perkembangan praktik tarbiyah, ya, pendidikan tasawuf ini, ya, semakin ditinggalkan dan kemudian dibuat secara teratur, disiplin, ada panduan, silabus dan lain sebagainya, maka nama tarekat, ya, menjadi bagian tasawuf amalinya, tasawufnya. Karena tasawuf ada ilmu yang diajarkan secara akademis, ya. Tetapi tasawuf itu bukan ilmu amali. Nah, bagian amalinya ini dah menjadi tarekat. Kalau dulu tasawuf sebelum kuat menjadi sebuah ilmu, tasawuf dan tarekat itu hampir sama nama dan suluk, tarekat, tasawuf, ya, belum ilmu. Ketika ilmu tasawuf, maka disebut tasawuf amal atau tarekat itu sendiri. Mungkin suatu ketika akan ada menjadi ilmu tarekat karena nak dikaji apa itu tarekat, nanti jadi ilmu pula. Apabila orang membaca tentang masalah-masalah tarekat, bukan berarti dia telah bertarekat. Karena tasawuf adalah tarbiyah ruhiyah, iktida, qudwah. Paham ya? Wa hadza man tahat ilaihi tariqatu munzu al-qarnain al-sadis was-sabi' al-hijrain. Inilah, ya, tarekat yang permulaannya di abad 6 dan 7 ini. Wal quruni taliya lahum, dan abad-abad berikutnya. Fawajadna tariqah, maka tarekat yang kita lihat sekarang, yang kita dapatkan sekarang, ahadan baina syaikh wa muridihi ala taubati wal istiqamah. Akhirnya tarekat sebuah perjanjian, ya, karena seorang mesti berjalan rohaninya mendekatkan kepada Allah. Perjalanan itu adalah menyingkap hijab dan mendapatkan waris rohani, itu perjalanannya maksudnya. Ya, karena yang namanya sampai kepada Allah adalah orang yang sudah jadi Allah. Itu dengan tanda kutip, ya. Nah, maka harus
masuk ke pintunya apa? Taubat. Apa pintunya? Taubat. Apa? Bai'ah. Wal istiqamah terus di situ. Wa dukhul fi tariqillahi wa zikrih. Dan masuk untuk selalu ingat Allah. Maka zikir itu agar dia ingat illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha. Sendiri aja, sendiri. Kalau sama-sama jamaah mesti dipimpin oleh syekhnya. Wal amal bi adab wa usul at-tariqah allati yattabi'uha al-murid ma'al qiyam bi awrad wa ahzab syekh at-tariq bil mawa'id allati yuhaddiduha. Dan mengamalkan adab-adab dan dasar-dasar tarekat yang diikuti oleh murid, di samping juga melaksanakan wirid hizib syekh tarekat itu di waktu-waktu yang telah ditentukan. Itu yang terjadi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau dulu tak ada zikir mingguan itu tak ada dulu sebelum zaman Abdul Qadir abad kedua, ketiga, keempat, tak ada. Itu karena memang dia tarbiyah. Kalau ada pun ikut syekhnya lah. Ketika kumpul jam zikir. Udah. Jadi tidak tanzim. Ya. Karena murid mungkin pergi ada keperluan ini, bekerja itu apa semua, atau seorang alim yang tengah mengajar di tempat mana, ya, tapi dia datang memberitahu, mengadukan halnya, maka itu bab muzakarahnya manhaj itu. Syekh doakan saya jiwa saya rasa seperti ini, maka dibagi nasihat. Kamu kena buat gini, itu kan ilmu semua dulu, karena tak ada buku. Hadir ya syekh. Tarbiyah. Atau tiba-tiba datang 4, 5, 10, 20 orang terkumpul, ya, untuk mengambil keberkatan kehadiran engkau. Jam kita zikir. Allah, Allah, Allah. Sudah, tidak ada waktu yang ditentukan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang buka macam asrama, takiyah, ya. Maka timbul istilah setelah itu takiyah, zawiyah, ribat, ruwaq, ya, khana atau apalah. Yang kalau di Nusantara pondok, dayah, dan zawiyah juga. Belum kisah pondok yang kemudian meninggalkan tarbiyahnya, hanya taklim saja, ya. Itu sejarah panjang yang perlu kita pahami. Wa awwalu man asas hada tanzim atau hadhihi al-madrasah huwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani wal-Husaini bil qarni sadis al-hijri fi Baghdad hawali sanata 528 wa tu'tabar hadhihi tariqatul qadiriyah au al-jilaniyah awal tariqatin ussisat. Artinya awal tariqah dalam pengertian ya tanzim dan tansiq, dan juga menjadi sebuah madrasah, ya, yang munazzamah. Di bawahnya wa hunaka ra'yun yara anna sufiyah bada'u yunazimuna anfusahum fi turuqin munazzama fi nisbi tsani lil qarni asalis hijri. Ada yang mengatakan bukan di zaman abad ke-5, abad ke-6, tetapi abad ketiga, pertengahan abad ketiga sudah mula. Wa ala kullin fa inna hadza zuhuril mubakkir la ya'ni annaha akhadat surat tanzimiyah. Ya, secara umum meskipun sudah sejak mula lagi
ya, dimulai, tetapi tetap bukan bentuk tanzim seperti yang abad ke-6. Ada memang sejak abad ke-3 pun sudah ada kumpul-kumpul yang tadi diceritakan, tetapi terkadang saya pergi, ya, dia tak jumpa, tapi dia komitmen mengamalkan, karena ruhani tak pergi. Itulah ada kisah, meskipun guru jauh tetap di sini, karena mahabbah. Ya. Bukan ruhnya itu pergi-pergi, bukan. Meskipun jauh, tapi guru itu tahu bagaimana cara memahami itu. Hatta kita memahami itu pun macam khurafat pula. Guru macam bomoh tahu, oh, si fulan tengah. Bukan begitu. Kita mengatakan tahu karena seorang syekh kerjanya hanya ruhani manusia, khidmah. Jadi Allah bimbing, Allah yang bimbing untuk mengerti perkara rohani, dia pakarnya. Jadi meskipun jauh, ditambah dia khabir, punya pengalaman rohani. Macam orang nak buat kajian sesuatu kan, nak cari satu zat tertentu, satu, ya, karena dia fokus di situ dan itu yang Allah tempatkan di situ, dan dia punya khibrah untuk meneliti berbagai zat-zat benda. Mungkin saja tiba-tiba begitu melihat benda secara zahir, zat tak, artinya zat yang ada di dalamnya, faidah-faidah, sebuah zat, khasiat-khasiat, itu kan tak nampak. Tapi karena dia memang fokus di situ dan punya pengalaman, dan Allah yang bimbing. Mungkin tengok benda, ini dia, Allah yang tahu. Itu sebab, ya, orang mesti takut dan beradab kepada Allah. Kita tarbiyah itu ingin Allah, maka si guru itu oleh Allah nanti akan digerakkan lidahnya untuk cakap seperti apa yang dia buat, tanpa dia harus tahu atau dari jauh. Sedangkan wali tak pernah pikirkan orang, karena orang dah ada yang ngurus Allah. Hanya dia melakukan kewajiban untuk mewariskan rohani, Allah yang bagi pun. Itu sebab dia tak pening meskipun muridnya degil-degil. Kita mungkin anak 3, 4 udah wah, mana orang tua, atau dengan istri pun begitu juga, karena dia ada, maka tak ada adab kepada Allah. Hatta murid tidak tahu bagaimana beradab kepada syekhnya. Dia dengar cakap kata-kata, bukan makna yang dimaksud apa. Kita diajarkan untuk berbuat baik, maka syekh baik dengan kita, ya. Bukan membiarkan syekh berbuat baik dengan kita. Tunjuk kalau kita memang punya adab, karena kita diperintah untuk punya adab kepada orang, bukan hanya kepada syekh. Adabnya itu saya tunjuk, karena syekh ruhani, bukan syekh zahir. Kalau syekh zahir bapakmu yang bagi uang, bagi pizza, bukan minta pizza dengan syekh, minta ruhani. Ya. Itu murid bukan saja jahil tapi buta, tak tahu adab. Yang memberi Allah. Saya punya pengalaman, ya, 2 syaikh. Saya nak tunjuk menjadi orang yang derma, nak tumbuhkan menjadi orang yang penderma. Saya yang pertama itu selalu tunjuk di depan saya, bagi kepada orang.
seperti tak takut miskin, dia bagi. Tetapi rupanya saya tak mikir, ya, tapi senangnya ya, dengan Syekh ini selalu bagi. Ya, tak pikir padahal itu tengah mencontohkan. Yang kedua, nak mencontohkan juga saya agar dermawan, selalu minta, bukan bagi, minta dengan saya. Jalan berdua ada yang minta-minta, tak ada uang, dia ambil di poket saya, bagi. Loh, ya. Tiba-tiba tengah bincang ada orang minta-minta, gitu. Dia berpura-pura mencari, ya. Ya. Saya nampak, cari uang macam cari jarum. Rupanya tunggu saya, bagilah kau. Tarbiyah itu dengan isyarat, bukan dengan ucapan. Bagilah kau. Itu budak kecil yang tak paham. Oh iya, bagi. Ya. Begitu saya nak bagi, uang dia baru keluar. Ada. Itu. Saya cakap, tak, karena kita paham bahwa itu tarbiyah untuk kita. Bukan, ada ke saya? Ada qillatul adab. Itu murid sampai bila-bila tak akan jadi dewasa, tak jadi murid. Ya. Saya beli kitab ada di rumah saya. Lalu dia datang rumah saya, kenapa kamu ambil kitab saya? Ini kitab saya beli. Ini kitab saya. Dia ambil pergi. Ya. Syekh ini makan syubhat nih. Lupa kalau hubungan kita dengan dia bukan bisnis pun, tak ada hubungan keluarga pun, tapi tarbawiyah. Baru ingat Allah. Iya. Itu salah satu tarbiyah. Nah, maka di sini dikatakan meskipun ada abad ketiga, ya, tapi belum tanzim seperti itu. Nah, kemudian ini cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini di 18 itu. Dakhala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ke Baghdad di saat Imam Al-Ghazali itu keluar, dan terus itu ya antum baca sendiri. Kemudian di muka surat 21 di muka 20 dulu paling bawah tuh. Maka sejak abad ke-6 nih istilah tarekat artinya majmu'atu afrodin minas sufiyah, kumpulan orang-orang sufi yang bernisbat, yang tasibuna ila syaikhin muayyan, yang bernisbat, yang terikat, mengikat diri kepada satu syekh, wa yakhda'una li nidhamin daqiq, dan tunduk kepada peraturan ya, yang daqiq dalam suluk ruhi, wa yahyauna jama'ata hayatan jama'iyah, dan hidup ya secara kolektif, secara berjamaah, fi zawaya war ribat wal qawat, di zawiyah, di ribat, dan di khanaqah. Ayastami'una ijtima'at dauriyah, atau berkumpul secara rutin fi munasabatin muayyanah, di dalam munasabah tertentu. Wa yaquduna majalisal ilmi wa dzikri bitinzam, mereka duduk di majelis ilmu, zikir. Nah, tarikat berubah akhirnya jadi itu maknanya tarikat, sebagai madrasah tasawuf akhirnya. Karena tasawuf ada ilmunya. Maka padahal tasawuf bukan ilmu, tasawuf amal, maka akhirnya amal tasawuf itu di madrasahnya dan namanya tarikat. Dan tarikat akhirnya menjadi tadi sekumpulan orang dengan satu syekh, ya, bukan dengan dua syekh, dan kita taat dengan itu.
Setelah Al-Faqir ini saja bagi pengalaman kan, tahu bahwa begitu maksud bertarbiyah. Dulu pun sama cari, ada Syekh ini Naqsabandi ambil, ada Naqsabandi ini ambil, ikut sini, pening. Ada timbul satu ya naz'ah nafsiyah, mengaku. Tapi ketika terus mengaji ilmunya, paham Allah, ya. Akhirnya buang semua tarekat itu dan fokus di satu syaikh. Adapun kita mengambil aura dari secara riwayat, hizib secara riwayat, zikir secara riwayat kepada berjuta-juta ulama dan masyayikh, silakan. Tapi tarbiyah yang diamal, yang dibaca dan wajib secara tarbiyah hanya satu. Ya. Al-Faqir mendapat ijazah hizib, rawatib, aurat, qadiriyah, naqsabandiyah, satariyah, ya, samaniyah, semua. Tapi tidak pernah saya baca seumur hidup, kecuali dalam wirid-wirid yang memang tarbiyah. Memang ini wirid untuk tarbiyah. Kalau nak doa, baca Al-Quran lagi bagus. Bukan ambil, misalnya ambil salawat ini kita baca sendiri. Jangan buang-buang masa, ya. Kecuali atas perintah Syekh Murabbi. Jika buat, lebih baik buatlah baca kitab. Lagi sebagai pelajar, ya. Kecuali waktu kosong, bacalah zikir, tak ada masalah, itu pahala ibadah. Saya nak bercerita bahwa jangan merasa bahwa antum tengah bertarbiyah, ini bukan. Nah, bukan sendiri tarbiyah itu, ada murabbinya. Laulal murabbi ma'arabtu rabbi, sehingga mereka mengatakan begitu. Sampai Al-Faqir mungkin tak pernah baca sehuruf pun aurat-aurat, azab-azab, ya, zikir-zikir rawatib yang kami menerima secara riwayat dari berbagai masyayikh, ya, karena tak pernah dibaca. Kecuali ada orang minta riwayatnya, oh ya sila, ini bacaannya, ini kitabnya, atau ada kitabnya, ada. Tapi saya mengambil dari ini riwayatan, bahwa itu benar dari si fulan, kan untuk itu riwayat mah secara ilmi. Tapi tarbiyah, ya, atau mungkin saya pemalas lah untuk zikir, jadi cukup ini saja yang tarbiyah sudah, ya. Karena dipikir untuk baca kitab pun tak cukup masa. Sampai, ya, ketika saya kawin, sampai saya cakap dengan istri saya, jangan ganggu saya, ya. Jadi biar saya mau memakai waktu apa, saya di sini anak hidup di sini sampai anak 6, tak tahu anak tuh malam-malam nangis ke tak nangis, saya tak tahu. Sepenuhnya istri yang urus, ya. Saya tak tahu apalah. Itu pun kurang untuk mengaji. Masa sampai nikah lagi pun tak tahu. Saya datang sini, saya baru dapat anak yang kedua, ya. Lepas lahir hari ini, esok saya pergi ke sini, ya. Sudah jadwal nak pergi, ya. Mau cakap apa? Yang dimaksud bahwa ilmu penting, itu saya nak cakap gitu. Zikir-zikir tarbiyah li ajli tazkiyah, bas. Jangan ambil riwayah semua. Itu kewajiban kita menjaga, memelihara, melestarikan.
ya, khazanah Islamiyah. Tapi jangan bayangkan, kalau saya baca wirid dari 20 tarikat, mungkin saya akan menjadi kutbul aktab. Bukan. Mungkin akan menjadi farainatul Fir'aun. Tarbiyah itu bukan apa yang kita nak, apa yang Allah nak. Makanya murid itu muridullah, bukan murid kita. Ingin Allah, bukan ingin kita. Dan kena tahu adab kepada syekh. Kalau tak ada artinya. Ya. Nah, maka tarekat yang paling penting di abad ke-6 Qadiriyah, itu silsilahnya. Yang kedua Rifaiyah, itu silsilahnya. Kemudian abad ke-7 lahir Kutub Syaziliyah, ini silsilahnya. Dan tarekat Ahmadiyah, itu silsilahnya. Saja ini contoh saja, ada 6-7 kutub ya, setiap abad. Ini hanya contoh saja ya. Naqifuna walhamdulillah, kita sholat dulu ya. Al-Fatihah. Berhenti sholat, lepas sholat betul sahur. Ini dari